Welcome to Notariat TV yang dipersembahkan oleh Magister Kenotariatan Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuriska Firda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam podcast hari ini yang bertemakan masa depan alumni Magister Kenotariatan di tengah pusaran konflik organisasi. Narasumber spesial kita didatangkan langsung dari Surabaya. Beliau adalah Dr. Habib Aji SH.M.Hum. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, kemudian menyelesaikan pendidikan spesialis notariat pada program pendidikan spesialis notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, menyelesaikan pendidikan S2 pada program Ilmu Hukum Kajian Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan menyelesaikan pendidikan S3-nya pada program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Di samping itu, Dr. Habib Aji pun aktif sebagai Ketua Forum Kerjasama Program Studi Magister Kenotariatan di Perguruan Tinggi Swasta Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beliau juga dosen yang mengajar di beberapa program Magister Kenotariatan di Indonesia, di antaranya MKM Narotama, MKN Unisula, MKN Untak, MKN Unisma, dan MKN di perguruan tinggi lainnya. Beliau juga merupakan notaris dan PPAT di Surabaya dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Beberapa buku dan karya dari Dr. Habib Aji di antaranya adalah Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris terbit tahun 2011, kemudian Menjalin Pemikiran Pendapat tentang Kenotariatan, kumpulan tulisan terbit tahun 2013, dan Membangun Ekosistem Hukum Kenotariatan Indonesia, kumpulan tulisan terbit tahun 2022, serta masih banyak buku dan publikasi karya ilmiah lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Insya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan Surabaya Semarang, oke Pak? Ya karena sudah biasa, dinikmati saja. Baik, memang sering perjalanan pulang pergi dari Surabaya Semarang Ya kan Pak, sering mengajar juga di Unisula MKN ya Pak. Ya baik, terima kasih. Saya selaku salah satu mahasiswinya nih Pak ya. Saya sering ikut kelasnya Bapak. Baik. Yang mudah-mudahan bisa difahami lah. Amin. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah saya dapat dari Bapak. Bapak, tema pada kesempatan kali ini memang agak sedikit berat ya Pak ya. Yeah. Mungkin saya bisa bilang bukan berat tapi lebih ke sensitif. Benar nggak sih Pak? Ya kita sensitif. Oke, baik. Jadi selaku alumni dari mahasiswa kenotariatan nih Pak, Yeah. menurut Pak Dokter, saat ini first step apa yang harus kita lakukan ketika saya nih selaku mahasiswi sudah lulus, terus harus bagaimana nih untuk menjadi seorang notaris? Ya, kita lihat starting point-nya misalnya setelah lulus pendidikan. Iya. Kuliah 2 tahun, sudah selesai, magang di kantor notaris 2 tahun juga. Kalau yang berlaku saat ini ya, Iya. kalau yang berlaku saat ini kan lulus kuliah 2 tahun, magang 2 tahun. Yang bukan mulai pada tahun ini sudah tidak ada keterlibatan Ikatan Notaris Indonesia untuk ikut mempersiapkan mereka ingin jadi notaris. Oke. Yang tahun ini, tahun 2024 ini, bulan Oktober kemarin, Kementerian Hukum dan HAM telah membuat sebuah sistem baru, itu ujian kompetensi atau CAT. Baik. Dan jika mereka lulus dengan passing grade di atas 60, silahkan mengajukan permohonan pengangkatan. Nah, mulai minggu ini sudah dibuka kesempatan untuk ikut ujian, untuk mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai notaris. Itu sistem yang sekarang ini yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang sistem ini baru saja diterapkan? Ya tahun ini, mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Baik. Memang dari tahun inilah dari organisasi Ikatan ini Indonesia memang sudah tidak terlibat dalam proses untuk ujian kenotariatan. Jadi sebenarnya tentang pengangkatan notaris ini kan berbagai macam cara. Baik.
Waktu zaman saya misalnya tidak ada yang seperti ujian pengangkatan lain-lain. Bahkan kalau PJN itu kan jadi notaris itu umur mulai 25 tahun. Oke. Bahkan magangnya pun magang ketika kuliah boleh dilakukan. Yang penting umurnya 25, lulus kuliah, ikut ujian kode etik waktu itu, ya langsung daftar ke Kementerian Hukum dan HAM, langsung diangkat. Itu seperti itu. Ketika ujian berlaku, maka itu pun berubah lagi. Baik. Misalnya keterlibatan organisasi dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia lebih banyak. Dengan mempersiapkan ujian kode etik, dengan ada magang bersama, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu ketika organisasinya masih damai-damai saja. Damai, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tapi ketika yang kita ketahui kondisinya saat ini, itu menjadi tidak ada lagi. Karena akhirnya Kementerian Hukum dan HAM mengadakan cara tersendiri yang sudah kita ketahui juga bersama. Ya untuk para notaris atau calon notaris, ya ikuti sajalah cara seperti itu. Baik. Kenapa? Karena yang akan mengangkat dan memberhentikan itu pemerintah. Jadi pemerintah dengan caranya tersendiri, ya silakan itu urusan pemerintah. Menurut saya sih seperti itu. Ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau dari persepsi atau pandangan Dr. Habib ini, hal semacam ini sudah biasa ya sebelumnya ya, perubahan dari sisi pengangkatan dan ujian seleksinya. Ya sudah beberapa kali melakukan perubahan. Jadi nggak kaget lagi ya? Nggak kaget lagi. Baik. Memang saat ini kan banyak simpang siur ya terkait dengan berita yang beredar. Karena kan mungkin sudah terlalu terbiasa dengan sebelumnya dari sisi organisasi yang menyelenggarakan dan kemudian saat ini sudah berbeda. Kemudian bagaimana nih tanggapan dari Pak Dokter sendiri tentang ujian yang diberlakukan oleh AHNU sendiri? Kan sebenarnya begini, prinsipnya bahwa yang mengangkat dan memberhentikan itu siapa? Menurut aturan, yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Betul. Kalau sekarang kan berubah jadi Menteri Hukum saja. Artinya karena mereka yang berkepentingan, notaris seperti apa yang dibutuhkan, itu menjadi domainnya mereka untuk melakukan apapun. Gitu. Karena sudah tentu Kementerian Hukum punya kepentingan agar yang akan melaksanakan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata sesuai kewenangannya adalah mereka yang punya kompetensi, kapabilitas yang sangat baik. Nah mungkin dengan cara ujian kompetensi yang sudah dilakukan, itulah yang diinginkan oleh pemerintah untuk siapapun yang menjadi notaris melalui tahapan yang seperti itu. Jadi saya katakan itu domainnya Kementerian Hukum dan HAM lah, atau Menteri Hukum saat ini. Gitu. Yang memang dia punya tujuan tertentu untuk dilakukan. Menurut saya sih seperti itu. Jadi yang saat ini dilakukan adalah apa yang dibutuhkan ya Pak ya? Ya oleh Menteri Hukum dan HAM ya sudah. Mereka yang menentukan kebutuhan itu ya kita ikuti saja. Ikuti saja, baik. Terus kemudian untuk kedepannya nih Pak, notaris-notaris yang memang sudah diangkat dengan seleksi dan kemudian posisi tersebut, bagaimana posisi di mata organisasi? Ya pada intinya untuk yang saat ini kalau menurut saya kan, di perspektif saya bahwa ya nanti setelah mereka diangkat, dapat SK, diangkat, disumpah, ya daftar saja ke organisasi. Tetap ya harus mendaftar. Kenapa harus daftar? Karena di Undang-Undang Jabatan Notaris di pasal 85 disebutkan bahwa satu-satunya wadah untuk para notaris Indonesia adalah Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Karena ini perintah undang-undang. Jadi setelah dia nanti disumpah tinggal daftar saja kepada organisasi. Kalau yang saat ini belum daftar. Betul. Karena itu menjadi kewajiban kita harus tergabung di dalam Ikatan Notaris Indonesia. Ada kemungkinan organisasi menolak nggak Pak? Saya kira tidak ada lah. Apa kepentingannya mereka menolak? Memangnya pemegang kekuasaan ada pada mereka? Kan tidak. Perkumpulan itu adalah milik anggota. Saya sendiri sebagai anggota, sudah tentu saya nanti kalau misalnya gara-gara hal seperti ini ada penolakan, mudah-mudahan saya bisa membantu. Jangan bersikap seperti ini. Ini adik-adik kita, saudara-saudara kita
yang akan menjadi notaris akan melanjutkan ke lembaga notaris, tolong dong diterima. Iya, baik. Jadi nggak perlu menolak buat apa sih? Tidak perlu lah. Betul. Begitu ya Pak ya. Jadi pada prinsipnya walaupun memang beberapa alumni Magister Kenotariatan yang sudah melakukan seleksi dan alhamdulillah lolos gitu, dan tetapi sebelumnya belum mendaftarkan diri sebagai anggota luar biasa, berarti harus melakukan step ulang ya Pak ya untuk mendaftar. Di mana sebelumnya mungkin lulus dulu daftar ALB gitu ya Pak biasa ya. Begitu. Betul. Jadi yang biasa itu kan setelah magang, ikut seleksi ALB untuk kepentingan organisasi, baru mengikuti syarat lainnya. Ketika organisasinya Ikatan Notaris Indonesia sehat-sehat aja Pak. Masih rukun. Oh, masih rukun. Masih rukun. Masih satu visi ya Pak ya? Masih satu visi. Oke. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini, ya silakan saja. Tidak ikut ALB pun tidak ada masalah. Tapi nanti setelah dia tadi disebutkan lulus, ya silakan daftar ke Ikatan Notaris Indonesia. Misalnya diangkat di kota mana, ya hubungi aja pengurus daerah setempat bahwa saya sudah lulus, saya ingin daftar INI. Ada nggak Pak, walaupun misalnya di daerah itu ada konflik juga nggak antar pengurus seperti itu juga? Jadi saya harus mendaftar yang kemana nih gitu? Ya sebenarnya ya daftarkan di pengurus daerah setempat. Hanya pertanyaannya apakah ada pengurus daerah yang dua, pengurus daerah yang mendua gitu Mendua ya Pak. Nah kalau ada yang mendua begitu lebih baik wait and see dulu. Wait and see. Jadi saran dari Bapak Dr. Habib adalah wait and see dulu. Iya, wait and see aja dulu. Sampai nanti ada keputusan dari pemerintah yang mana yang diakui kepengurusannya. Baik. Kemudian ini mungkin satu tahap tentang seleksi dan juga pengangkatan sudah selesai nih Pak ya, terkait dengan dari AHU nih Pak ya yang menyelenggarakan. Dan kemudian bagaimana sih nanti untuk proses perpanjangan kedudukan, kemudian juga ada yang perpindahan tempat kedudukan dan juga perpanjangan nih Pak. Memang kita harus prosesnya kelewat mana? Kalau yang sebelumnya ya, sebelum ketentuan atau surat edaran ini keluar, kalau yang sebelumnya mau pindah atau perpanjang masa jabatan itu memang agak panjang. Panjang prosesnya. Misalnya rekomendasi dari Pengda, Pengwil, PP. Betul. Rekomendasi dari DKD, DKP, DKW, DKP. Rekomendasi dari MPD, MPW, MPPN. Jadi berapa coba? 9. Iya benar ya. 6 9 ya benar. Jadi sebelumnya tuh harus memenuhi 9 rekomendasi. Baik. Ya birokrasi lah memang begitu kan gitu. Nah sekarang dengan adanya surat edaran kemarin dari Menteri Hukum dan HAM itu menjadi dipangkas. Dipangkas. Jadi cukup rekomendasi dari MPD, MPW, MPPN. Hanya itu tinggal 3. MPD, MPW, MPPN. Jadi tinggal itu sekarang ini. Diperlakukan mulai tahun 2024. Ya mulai bulan ini. Mulai tahun bulan Oktober ini. Sampai kapan saya juga tidak tahu apakah tetap seperti ini atau tidak, tergantung menteri. Jadi untuk berapa lamanya akan berlangsung wait and see juga ya Pak ya? Nanti termasuk yang CAT ini apakah hanya berlaku untuk tahun ini atau tahunnya akan datang? Baik. Terserah menteri lah. Jadi ada kemungkinan nanti berubah lagi. Ada kemungkinan berubah lagi. Baik. Terus kemudian untuk saran nih Pak dari Pak Dr. Habib terkait dengan komprehensif untuk menyelesaikan dua-dualisme nih. Karena kan sebenarnya karena adanya kepentingan dua-dualisme ini, kepentingan anggota itu dan calon anggota ini jadi agak terbengkalai Pak. Bagaimana? Jadi sebenarnya perintah Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 2014, INI-nya itu satu gitu. Jadi Ikatan Notaris Indonesia-nya itu satu. Tidak ada perpecahan. INI-nya tetap satu. Tapi yang ada 2 itu adalah pengurusnya. Subjek-subjek mereka yang diberikan kemampuan untuk mengurus itu yang ada 2. Saya menyebutnya satu ranjang 2 cinta ini masalahnya. Satu ranjang 2 cinta ya Pak ya. Kan
Rumahnya Betul, tetap betul. INI satu, Iya, tetap tapi di satu. dalamnya ada 2. Oke. Nah gitu. Benar-benar. Jadi kalau itu tadi disebutkan ada 2, ya mereka kan sudah dewasa semua. Silakanlah berunding bagaimana baiknya. Jadi lepaskanlah ego masing-masing. Pandanglah bahwa ada sekitar 20.000 lebih notaris yang harus diayomi, yang harus dibina. Nah, pandanglah ke sana. Silakanlah kalian berdamai bagaimana caranya. Jadi intinya pengurus terpilihlah dari dua-duanya ini yang harus memikirkan anggotanya. Jangan dibalik. Anggota diminta memikirkan mereka, ya buat apa? Beda ya, Pak? Sama. Iya. Jadi sama aja. Seharusnya adalah presiden dan kawan-kawan memikirkan rakyatnya. Betul sekali. Jangan rakyat disuruh memikir presidennya, buat apa? Kita saja biar menjalani hidup seperti sekarang ini. Betul. Sama dengan notaris. Biarkan anggota menjalankan tugas jabatannya sebagaimana biasanya. Jangan terlalu memikirkan bagaimana pengurusnya. Tapi pengurus sekarang harus berpikir bagaimana anggota bisa diayomi kalau kalian aja berdua ini tidak pernah selesai. Jadi tolonglah selesaikanlah, mereka sudah dewasa semua. Bagaimana caranya? Mereka pun sudah dewasa semua. Tidak perlu diajarkan lagi. Menurut saya seperti itu sih. Iya. Berarti untuk saat ini bagi calon-calon notaris atau mungkin mahasiswa yang baru lulus magister kenotariatan, step-stepnya tadi mungkin kita bisa ulang, Pak. Ya sudah, ikuti saja alurnya yang ada saat ini. Jadi istilah saya itu ikuti prosesnya, jangan banyak protesnya. Ikuti prosesnya, jangan banyak protesnya. Iya. Luar biasa sekali, baik. Dan kemudian kalau misalnya bisa Bapak sampaikan bahwasanya banyak hal yang dipangkas ya, Pak ya, terkait dengan rekomendasi dan juga proses-prosesnya, kemungkinan seperti itu ya, Pak ya. Tapi yang pasti untuk proses seleksi dan lain sebagainya untuk menjadi seorang notaris itu tidak bisa dipastikan apakah CAT dari AHU ini akan tetap berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Ya belum tentu. Belum tentu juga. Apakah akan tetap seperti ini? Atau akan berubah lagi? Nah, saya tidak tahu. Iya. Baik. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Jadi apakah akan seperti sekarang ini, akan berubah lagi. Nah itu Kementerian Hukum dan HAM, dan nanti kalau mereka sudah berdamai maunya seperti apa? Baik. Ya kita tunggu saja. Tunggu saja. Namun untuk misalnya para alumni magister kenotariatan atau calon notaris ini kan wajib mengikuti organisasi. Iya. Baiknya bagaimana nih yang kita ambil nih, Pak, langkah pendaftaran dan lain sebagainya? Apakah kita ikut yang maksudnya prosedurnya seperti apa, Pak? Ya sebenarnya kalau menurut saya, jika ada kesempatan untuk ikut seleksi ALB, ya ikut saja. Anggap saja itu tambahan pengetahuan bagaimana berorganisasi. Baik. Tambahan pengetahuan bagaimana mengenal Ikatan Notaris Indonesia. Artinya luruskan niat, sempurnakan ikhtiar gitu. Baik. Ya ikuti saja gitu. Lebih ke supaya lebih mengenal ya. Tak lebih kenal mengenal. maka tak sayang gitu ya, Pak. Iya. Jangan mengatakan apakah nanti hasil seleksi saya diakui atau tidak? Ya pasti diakui lah. Kalau tidak diakui, gugat saja mereka. Baik. Nah, seperti itu selalu ada upaya hukum kan itu. Berarti apapun kondisinya saat ini bagi calon-calon notaris atau mahasiswa yang baru lulus ya, Pak ya, ikuti saja apa organisasi yang ada seperti itu, sambil dengan tadi tujuannya ikhtiar dan mengenal lebih gitu ya, aja. mengenal lebih. Jadi tetap juga untuk belajar gitu aja kan itu. Jangan terlalu memikirkan, ya biarkan saja lah mereka biar menyelesaikannya. Tapi untuk calon notaris fokuslah untuk belajar dan mengetahui segalanya. Siap. Untuk kondisi seperti ini, Pak, kira-kira mungkin tanggapan dari Pak Dokter sendiri bagaimana terkait dengan masa depan alumni di tengah konflik yang ada ini? Sebenarnya kalau mereka ya tetap ingin jadi notaris ya, karena tadi saya mengatakan bahwa notaris ini kan diangkat oleh negara melalui pemerintah, dalam ini Menteri Hukum dan HAM. Tadi saya sudah mengatakan untuk menjalankan sebagian kewenangan negara pemerintah di bidang tertentu sesuai undang-undang.
negara dalam ini kan tetap membutuhkan jasa notaris. Pasti negara pun, pemerintah pun akan selalu memperhatikan seperti apa notaris ini akan diatur baik hari ini atau ke depan. Jadi sebenarnya ya fokus saja negara bagaimana melakukan pembinaan terhadap notaris, atau dengan kata lain, notaris apa yang dibutuhkan, ya negara yang menentukan atau pemerintah yang menentukan. Kecuali kalau nanti organisasinya sudah damai, apakah dia akan diikut sertakan lagi ataupun tidak. Jadi apapun yang terjadi, tetap para alumni MKN jika memenuhi syarat UJN, kalau saat ini syarat dari Kementerian Hukum, ya ikuti saja prosesnya, kan gitu. Penuhi semua syarat yang ada, insya Allah semuanya kan tetap bisa diangkat menjadi notaris kalau dia lulus atau memenuhi syarat yang diminta. Iya. Oke, baik. Kalau dari pendapat pribadi nih Pak, dari proses berpindahnya dulu diakomodir dengan organisasi dan saat ini diambil alih oleh pemerintah. Iya. Menurut pribadi Bapak Dokter ini lebih enak yang mana sih Pak? Kalau pertanyaannya lebih enak yang mana? Maksudnya, apakah memang lebih enak dikelola sama organisasi karena mungkin lebih tahu detailnya atau bagaimana? Atau ya begini misalnya. Diserahin aja gitu. Ini yang terakhir ya, yang sistem CAT ini. CAT saat ini. Ada yang lulus atau yang tidak lulus. Saya bukan menyebutkan lulus tidak lulus. Ada yang memenuhi passing grade-nya 60, betul. Ada juga yang tidak memenuhi 60. Yang passing grade-nya 60, berarti kan dia akan memenuhi syarat sebagai diangkat notaris pada tahun ini. Yeah. Kalau yang tidak memenuhi 60, berarti kan dia harus ikut diulang. Ikut lagi tahun-tahun yang akan datang. Mungkin bagi yang lulus akan mengatakan alhamdulillah. Oke. Senang dengan keputusan itu biasa ini, orang kan ya, itu. betul. Bagi yang passing grade-nya di bawah 60, mungkin ini kecewa kan gitu. Nah, ini yang ada. Kalau yang sebelumnya, ketika organisasinya belum berkonflik, kan hal seperti itu tidak ada. Dulu kan kalau nggak salah, syarat ujian dipenuhi, syarat organisasi dipenuhi, syarat dari Menteri Hukum HAM sesuai aturan dipenuhi, ujian kode etik, ikut pelatihan tertentu, penuhi, tidak ada ujian-ujian. Selesai kan itu. Mungkin ada yang mengatakan ya seperti itu yang enak katanya. Iya, walaupun prosesnya agak panjang ya Pak ya. Mungkin prosesnya agak panjang, ikut ini, ikut poin dan lain-lain. Ada juga mengatakan itu yang paling enak. Kalau saya mana yang enak, mana yang gampang, ya sesuai prosedur dan keadaan pada saat itu aja kan itu. Kan tidak bisa dibandingkan bahwa yang mana yang enak, mana yang tidak. Jadi saya prinsipnya aturan yang ada pada saat itu ya ikutilah itu gitu aja. Aturan yang seperti itu ya ikuti kan itu. Kan itu aja sebenarnya kan. Pokoknya yang ada sekarang ikuti aja gitu ya. Ikuti Pak, aja kan gitu. Kalau memang betul-betul ingin jadi notaris. Betul. Tapi kalau ingin menunggu misalnya tahun-tahun yang akan datang akan berubah, kan kita tidak tahu akan berubah seperti apa. Ya lebih baik kalau mampu pada hari ini ya ikuti saja. Ada kemungkinan berubah ke awal tadi nggak Pak? Isi kepala orang kita tidak tahu kan itu. Situasi dan kondisi bisa berubah. Situasi dan kondisi bisa berubah kembali seperti awal atau makin berat. Makin nambah ya Pak syaratnya ya Pak. Ya bisa saja seperti jadi double mungkin ya. Mungkin saja. Ya, yang tadi passing grade 60 jadi 80 misalnya. Mungkin. Kan kita juga makin tidak banyak tahu. persaingan. Karena makin saya katakan tadi rangkaian misalnya saya sejak diangkat notaris itu kan prosedurnya tuh dasarnya berubah-ubah terus. Iya, betul. Udah entah berapa kali saya juga tidak tahu. Tapi akhirnya bisa diimplementasikan juga, adaptasi juga. Mungkin di awal-awal banyak gejolak juga ya Pak ya pastinya. Pada saat perubahan-perubahan itu. Karena hal yang baru kan kadang-kadang tidak bisa diterima kan itu. Ya saya katakan ya ikuti saja yang ada. Apakah tahunnya akan berubah atau tidak, saya juga tidak tahu. Kementerian Hukum dan HAM dan organisasi yang lebih tahu. Akan seperti apa kita tunggu. Kalau apa namanya dari Bapak Dokter sendiri nih, alangkah baiknya organisasi ini bertindak seperti apa terkait dengan hasil keputusan untuk saat ini CAT memang saat ini ujian memang diambil alih oleh AHU. Ya kalau sementara organisasi ini tidak diberi peran, support aja lah kepada mereka yang ingin jadi notaris, gitu aja. Kalau menurut saya, misalnya
persiapkan diri baik-baik, persiapkan sesuatunya agar dia lulus kan gitu. Jadi tidak perlu mengadakan suatu gerakan yang sifatnya menentang. Misalnya katakan kondisinya seperti ini, untuk kalian yang ingin ikut ujian ya silahkan, kami dukung, kami persiapkan. Paling itu yang bisa dilakukan. Gitu. Jadi tidak perlu mengatakan seperti kalimat itu menteri itu tidak benar. Wah, itu tidak, menurut saya tidak proporsional. Jadi karena menteri punya domainnya masing-masing, ya sudah itu urusan menteri. Tapi organisasi support kepada adik-adik kita yang ingin jadi notaris supaya dia berhasil dengan baik. Saya kira itu saja. Siap. Oke. The last question nih Pak, mungkin ya Pak ya. Saran Pak Dokter sebagai seorang akademisi yang mungkin mahasiswanya banyak ribuan ya Pak ya di seluruh kota. Melihat kondisi seperti ini, mungkin motivasi apa yang bisa Bapak berikan supaya kami ini nih Pak ya, di tengah kondisi yang ini kan masih agak-agak bingung nih, meraba-raba harus bagaimana. Nah, ini mungkin saran dari Pak Dokter Pak. Sebenarnya begini, setelah katakanlah selesai kuliah, 2 tahun, kemudian masuk magang ya. Kalau saya berpikirnya begini, orang menjadi notaris itu alasannya kenapa? Kan itu. Kan ada dalam praktek orang menjadi notaris karena alasan tertentu. Misalnya orang tuanya notaris, saya ikut. Adiknya notaris, saya ikut. Kan itu. Itu sih bebas saja, terserah. Tapi kalau saya punya pikiran begini, kalaulah seseorang ingin menjadi notaris, agar Tuhan menurunkan rezeki pada jalan-jalan yang kita pilih sendiri, dengan menjadi notaris, maka persiapkanlah diri, jagalah, rawat baik-baik jalan itu. Misalnya katakanlah Filda, saya ingin jadi notaris, agar Tuhan menurunkan rezeki pada jalan yang saya pilih. Jadi notaris kan jalan yang baik, maka persiapkanlah jalan itu. Belajar baik-baik, menggali ilmu kenotariatan baik-baik, itu saja dipersiapkan. Jadi saya menyebutkan itu, luruskan niatnya untuk apa. Itu motivasinya seperti itu. Niat yang baik pasti jalannya juga akan insya Allah lancar ya Pak. Jangan sampai menjadi notaris, wah tidak punya pekerjaan, udah jadi notaris aja. Kebetulan saya lulus MKN katanya. Tidak bisa begitu. Jadi kalau jalan yang kita rawat dengan baik-baik, insya Allah semuanya pun akan memberikan jalan yang baik-baik. Jadi itu yang penting itu. Saya katakan sekali lagi, kalau menjadi notaris sebagai jalan agar Tuhan menurunkan rezeki yang pada jalan yang kita pilih ya, perjuangkan itu. Perjuangkan itu kan, seperti itu. Siap. Baik, terima kasih motivasinya. Ya, jadi kayak ulama. Enggak lah Pak ya, bagi kami yang ingin memilih karir yang mungkin melihat Pak Dokter ini luar biasa sekali. Jadi motivasi tersendiri ya buat kami ya. Oh, kalau misalnya mungkin nanti jadi seorang notaris juga bisa membantu masyarakat umum pada umumnya. Terus kemudian Bapak juga seorang akademisi yang memang memberikan banyak sharing ilmu yang bisa. Ya kan sebenarnya pada sisi yang lain, di samping motivasi yang pertama, betul. Notaris itu kan melayani masyarakat kan? Untuk membuat suatu alat bukti, katakanlah berupa akta ataupun yang lainnya, yang diminta peraturan perundang-undangan. Jadi tetap juga harus punya semangat melayani kan gitu. Semangat melayani ya Pak. Ya kalau untuk memberikan semangat yang melayani kan tidak kosong kan. Makanya yang ketiga apa? Ya untuk belajar terus. Menimba ilmu kenotariatan dimanapun. Karena kita notaris itu akan melayani masyarakat pada situasi dan kondisi yang zamannya berbeda dan akan berubah terus-menerus. Nah, kita harus siapkan juga diri kita. Harus mengikuti zaman juga ya, Pak ya? Setiap zaman ada orang, setiap orang ada zamannya. Oke, gitu. setiap zaman ada orang, setiap orang ada zamannya. Ya, ada. Mungkin zaman saya sudah akan memasuki zaman sekarang. Firda pun kalau nanti jadi notaris,
Zamannya berbeda lagi, situasinya pun berbeda lagi. Konfliknya berbeda lagi mungkin berbeda. ya Pak. Dan pasti itu ada cara penyelesaiannya. Iya, kan iya, gitu. iya. Mungkin sebenarnya kalau kita mau mengambil sisi positif, setiap konflik itu menimbulkan gagasan atau ide yang baru atau penyelesaian yang... Kadang-kadang kan begini, apa setiap konflik ada jalan keluarnya? Ada. Hanya pintunya belum ditemukan. Nah, kita cari pintunya. Akhirnya menemukan jalan baru ya Pak? Menemukan jalan baru, menemukan jawaban baru. Menemukan jawaban baru. Oh, jadi penemuan ilmu baru berarti. Iya, jalan baru. Bisa jadi. Kira-kira seperti pasti ada jalannya, tidak mungkin tidak ada. Dalam kondisi yang seperti ini luar biasa sekali Pak Dokter mengambil hikmahnya ya berarti. Ya mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Jadi bagi kami yang baru lulus kemudian mau memproses dalam proses untuk ujian dan lain sebagainya, ya tetap aja kita ikuti yang ikuti saja prosesnya kan gitu. Ikuti aja prosesnya kan. Siap. Tetap banyak belajar dan menimba ilmu di tempat-tempat yang memang sudah ada lah, gitu aja. Oke. Kalau untuk dari mungkin saran untuk para universitas nih Pak, dalam melakukan pembekalan ini bagaimana Pak? Ya kalau prodi kenotariatan yang ada di seluruh Indonesia, prodi ini kan memberikan pengajaran tuh sesuai peraturan yang ada. Jadi tetaplah belajar pada koridor yang sesuai yang ada tentang pendidikan kenotariatan yang ada di Indonesia. Itu kan tidak bisa diubah. Misalnya sekarang tuh SKS-nya kan naik antara 54 dan 72. Betul. Ya tetap koridornya di situ. Itu satu tetap diperhatikan. Yang kedua apa? Menjadi untuk para prodi, karena saya kebetulan tadi sudah diperkenalkan, saya ini adalah Ketua Forum Komunikasi Prodi MKN Swasta seluruh Indonesia. Yang swasta-swasta tapi negeri saya tidak urusan. Apa yang dilakukan oleh prodi-prodi ini? Kontennya harus diperkaya lagi, yang disesuaikan dengan situasi dan zaman yang berbeda. Nah itu menjadi tugas para prodi-prodi. Kenapa dan untuk apa? Sehingga ketika mereka lulus dan ingin jadi notaris, semuanya sudah dipersiapkan. Jadi aturnya diikuti dalam memberikan pendidikan pengajaran, kontennya pun disesuaikan, diperbaharui tiap saat, tiap waktu. Dan yang ketiga kepada para dosennya. Dosennya pun harus mengupgrade dan mengupdate diri tentang sesuatu hal yang baru yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Jadi 3 hal itu aja harus dipenuhi untuk prodi-prodi kan seperti itu. Iya, betul. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi saat ini memang dari seluruh universitas diharapkan untuk bisa mensupport ya minimal. Ya betul ya. Dalam kondisi yang mungkin berubah-ubah ya harus tetap fleksibel ya Pak ya. Ya itu harus dilakukan lah. Harus dilakukan. Oke, terima kasih sekali Pak Habib untuk kesempatan pada sore hari ini. Saya sih sangat senang dan mungkin next time kita akan ketemu lagi Pak dengan topik-topik yang mungkin kita bisa lebih dalam lagi ya Pak ya. Boleh siap ya. Share ke teman-teman lainnya. Iya, amin. Terima kasih telah menyaksikan podcast pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen, share ke teman dan keluarga kalian, dan kami harap podcast pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.